Baik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi pergantian mikrofon. Jadi dakwah ini kata Pak Ketua jangan di dalam aja. Di luar juga perlu disampaikan. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak dengar suara saya dengan baik ini? Dengar ya. Nah, itu. Jadi pada pagi hari ini Pak Ali, siap-siap nih. Kita mencoba membuka misteri Adam alaihissalam. Nanti dia akan masuk kepada cerita kurban dan sebagainya. Jadi kita mulai dari surah Al-A'raf Pak Ali. Yang kalau tidak salah itu ayat 11. Bunyinya walaqad khalaqnal insana summa suwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu ila iblis. Jadi satu-satu ayat aja dulu. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Ya. Jadi di situ ada ungkapan penekanan itu. Walaqad artinya dan sesungguhnya. Artinya itu ya tidak main-main, serius Allah itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Maksud beliau itu adalah Adam. Kemudian membentuk rupa wujudnya itu. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Pokoknya begitulah. Nah itu. Nah kemudian di momen itu Allah melalui Rasulnya itu berkata kepada malaikat supaya mereka itu sujud kepada Adam. Sujud di sini artinya memberikan baiat, artinya mengakui bahwa Adam ini adalah khalifah, adalah pemimpin yang akan diturunkan ke seantero alam ini. Nah, para malaikat tuh oke semua, tidak masalah dia, karena malaikat ini tidak punya kepentingan, Pak, tidak punya kepentingan, tidak punya kebutuhan. Makan minum dia tidak perlu, baju pakaian tidak perlu, rumah tidak perlu, mobil tidak perlu. Jadi ya oke-oke saja. Kecuali kalau kita kan karena banyak kepentingan, banyak keperluan, akhirnya banyak pertimbangan. Nah, itulah dia. Kecuali iblis, dia tidak mau berbaiat, dia tidak mau sujud. Nah, sehingga hal itu menyebabkan Allah balik bertanya. Coba Pak Ali ayat berikutnya. Qala ma mana'aka? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Itu jawabannya itu, Pak. Kenapa dia tidak mau sujud? Jadi Allah tanyakan ma mana'aka, apa sih persoalannya? Kamu tidak mau sujud seketika aku perintah sujud. Kamu tidak mau berbaiat seketika kamu diminta berbaiat. Dia jawab, anna khairu minhu. Aku ini lebih baik daripada dia itu. Daripada Adam itu aku lebih baik itu. Maka Allah balik bertanya, alasanmu apa? Maka berkata iblis tadi, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, cuma itu aja alasannya.
engkau jadikan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Nah, kalau kita dengarkan sebatas itu, ya biasa-biasa saja itu. Dari dulu sampai sekarang yang kita dengar ya begitu-begitulah. Tetapi seketika kita mencoba menyelami ini dalam kajian tasawuf, paham maknanya lebih dalam lagi. Kenapa sedemikian? Seketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Maka beliau menjawab, karena anasir angin, bukan angin ya, anasir angin itu roh angin, itu telah memenuhi segala rongga pada kita. Nah, nama anasirnya itu roh rehan, yang 2 minggu yang lalu kita sudah ceritakan ini juga. Kemudian sifatnya apa itu? Sifatnya pantang kelintasan. Kalau ada lihat orang kaya, orang sukses, orang berhasil, orang maju, wah dia udah mulai kacau hatinya itu. Mulai timbul hasadnya, dengkinya, macam-macam itu. Padahal apa yang dicapai oleh orang lain itu bukan urusannya dia juga. Uang-uang mereka, tenaga-tenaga mereka, waktu-waktu mereka, perjuangan-perjuangan mereka. Tapi kok iri dengkinya di sini? Itu sifat pantang kelintasan, Pak. Itu ada pada setiap kita itu. Bukan orang tertentu saja. Ada pada setiap kita yang punya tubuh. Kemudian seketika ditanya lagi, "Ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu?" Maka dijawab oleh beliau, karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Urat, benak, tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Nah, anasir air ini namanya roh rahmani. Jadi kalau kita punya otak, punya tulang, punya urat, itu terbuat dari anasir air itu, Pak. Semua kita itu. Nah, sifatnya apa itu? Ya pantang kerendahan. Maunya tinggi saja. Hebat-hebatlah dia, pintar-pintarlah dia. Pokoknya dia semua, orang lain tidak ada itu. Nah, ada orang seperti itu, Pak? Aduh. Nah, kalau ke orang itu tuh tidak usah berdebat. Kita dengar baik. Kenapa? Ya dia pantang kerendahan. Kalau perlu kita puji, kita sanjung, kita akui, dah selesai urusannya. Nah itu. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia?" Dijawab oleh Nabi, karena anasir tanah, bukan tanah, anasir tanah itu roh tanah itu telah menjadi daging, kulit, bulu atau rumah pada kita. Maka timbullah dunia. Nah, nama anasir tanah itu adalah roh jasmani. Sifatnya yaitu rakus pantang kekurangan. Duitlah banyak, hartolah banyak pulau, pangkat tinggi, masih juga ngutik-ngutik barang orang gitu. Nah itu. Jadi kenapa Pak Abu Fikri kok kenapa timbul dunia? Kok jawabannya anasir tanah telah jadi daging, kulit, bulu, aroma pada kita? Iya, seketika otak, tulang dan urat dibungkus dengan daging, kulit, bulu, maka kita berbentuk. Ada kepala, ada leher, ada bahu, ada tangan, kaki dan sebagainya. Akhirnya banyak kendak gitu nih. Nak berlangit, nak berbumi, nak berudara, nak berair, macam-macam. Makanya dalam surah Al-Baqarah sampai Allah berkata, Pak Ali, waladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila sama'i fasawahuna. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Nah, jadi kalau Allah ngomong itu, percaya gitu kan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi beserta apa yang ada di bumi ini untuk kita. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena tulang, urat, benak tadi udah dibungkus dengan daging, kulit dan bulu. Kita berbentuk, maka kita butuh semuanya. Jadi alam semesta ini terjadi karena kita.
Karena kebutuhan kita, maka Allah sayang dengan kita, cinta kepada kita, dibuatnya lah itu. Makanya dikendaki kita sebelum bersyukur kepada Allah, itu kajian kita dulu kemarin ya. Sebelum bersyukur kepada Allah, kita bersyukur dulu kepada Rasul. Sebelum bersyukur kepada Rasul, bersyukur kita kepada Nabi. Sebelum kepada Nabi, bersyukur dulu kita kepada guru kita yang mengajarkan kajian. Sebelum bersyukur kepada guru kita, bersyukur kita kepada orang tua. Sebelum bersyukur kepada orang tua, bersyukurlah kita kepada tubuh kita. Terakhir, sebelum kita bersyukur kepada tubuh ini, bersyukurlah kepada alam semesta yang sudah Allah ciptakan menjadi fasilitas kebutuhan kita. Jadi alam semesta ini mendukung kebutuhan kita ini. Banyak pengorbanannya. Jadi kalau kita tidak menghargai alam semesta, nah tunggulah bencananya itu. Dia balas dendam. Nah, gitu. Jadi setelah kita bersyukur pada alam semesta, menghargai dia, tidak menebang batang sembarangan, tidak buang sampah di sungai. Pokoknya macam itu. Nah, mudah-mudahan kita sudah dianggap bersyukur pada alam semesta. Bahkan ketika kita keluar rumah, tatap langit, tatap bumi, ucapkan assalamualaikum, tatap alam semesta, izin aku akan lewat. Nah, untuk apa? Untuk jalan Allah. Kalau orang tua-tua dulu, assalamualaikum langit, assalamualaikum bumi, alam semesta, aku berangkat berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itu kaji itu benar. Karena langit dan bumi serta isinya itu punya jiwa dan punya ruh juga. Nanti kita akan bertemu kajian itu. Nah, kalau sudah pandai kita bersyukur kepada alam semesta, artinya kita menghargai alam semesta, nanti dia menghargai kita. Giliran ada bencana alam, dia mau menggebuki si A, si B, si C. Kita kan tidak. Beda kita tidak begitu kenal lah. Kalau kena dikit. Gitu. Itu masuk kepada bersyukur pada tubuh. Jangan main-main tubuh ini, kalau tidak kelihatan kita ini. Ada telinganya, matanya, hidungnya, lisannya, semuanya itu. Hargai itu. Jangan kita kira itu punya kita tuh minjam, Pak. Bukan punya kita, minjam itu. Nah, seperti saya ini udah masuk 60, udah mulai yang punya barang narik dikit-dikit tuh. Kalau pendengaran dikuranginya, penglihatan dikuranginya, tegak lah mulai payah. Sholat itu lah mulai payah, tegak. Kenapa? Yang punya barang lah mulai ngambil. Besok kitanya diambilnya lagi. Itu. Jadi kita bersyukur dengan adanya beliau-beliau ini mendukung kehidupan kita. Itu masuk kepada bersyukur kepada ayah bunda. Karena cinta kasih sayang Allah itu tidak datang langsung melalui ayah bunda. Perlindungannya melalui ayah bunda. Rezeki kita pun waktu itu melalui ayah bunda. Nah itu. Makanya kalau ayah bunda ini kita sakiti, yang tersinggung sebenarnya bukan ayah bunda, tapi yang punya ayah bunda itu. Makanya ridhonya Allah itu tergantung ayah bunda. Kalau dia tidak ridho, selesai urusan kita. Nah itu. Nah seterusnya bersyukur kepada guru, mursyid, tokoh-tokoh yang memberikan pelajaran kepada kita. Ya itu. Jadi dari dia kita tahu Pak Abu Fikri ini kalau tidak diberikan pelajaran bahasa Arab oleh Pak Haji Harius, ya, tidak diberikan ilmu filsafat dari Pak Profesor Zulkarnain S, tidak bisa ngomong apa-apa ini. Apalagi saya sempat mengamati Ayah Iskandar memberikan kajian-kajian. Saya masih ingat itu. Masya Allah, saya kata ini luar biasa. Saya ambil. Cuman beliau tidak tahu waktu saya ngambil ilmunya gitu. Saya ini suka mencuri, Pak. Suka mencuri pengetahuan. Dan saya tidak akan malu bertanya dan tidak akan malu dikritik. Karena kehidupan beragama, berilmu itu memang begitu. Nah, sudah kita bersyukur kepada para guru, barulah kita bersyukur kepada Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad ini harus kita pahami. Nabi Muhammad itu an-nabaun itu artinya membawa. Sifatnya zohir, itu tubuh. Dia anak Abdullah, anak Aminah. Lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Itulah Nabi Muhammad. Beliau itu sebenarnya banyak penderitaan. Dicaci, dimaki, dipina, dilempar dengan batu berdarah-darah. Bahkan tidak dibunuh. Yang bunuh bukan orang lain, keluarganya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya dulu. Kawan satu main. Itulah kejadian di Mekah itu. Tapi demi memperjuangkan kebenaran, kebaikan untuk kita bersama, dia tahan. Terima kasih kita kayak beliau tuh. Jangan kita lupa dengan dia, jangan. Kalau kita lupa dengan beliau, itu kita tidak bersyukur kepada beliau, tidak berterima kasih. Nah, setelah berterima kasih kepada Nabi Muhammad, kita berterima kasih kepada Rasul. Nah, ini kadang-kadang kita lupa membedakan.
Apa itu Rasul? Nah, kalau Rasul datang dari Allah, masuk ke dunia, ada dalam dada Nabi Muhammad. Nah itu. Nah, kalau dalam dada Muhammad itu adalah Rasul, dalam dada kita adalah keturunan Rasul. Maka Rasul pernah berkata, Ana abaul arwah, wa Adam abul bashar. Aku ini bapak roh, kata beliau. Tapi melalui lisan Nabi Muhammad. Nah, Adam itu bapak tubuh. Nah, jadi roh kita ini turunan Rasul. Makanya dikunci dalam Al-Quran itu Pak Ali, wa walidi wa mawalad. Ya, ada Pak ya? Nah, demi bapak, demi anak. Tidak ada ibu di situ. Nah, kalau ada ibu berarti keturunan. Kalau turunan ada bapak tapi tidak ada ibu. Unsur intinya beliau, kita turunannya. Nah, kita terima kasih kepada dia. Dia agung, dia tinggi. Makanya dalam nama-nama bulan kan ada Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada Pak? Nah itu. Apa itu Muharram? Muharram itulah orang yang mulia. Saking mulianya orang itu, satu dia dengan Allah tidak bisa dibedakan. Suara Allah, kata Allah tidak nyata pada beliau. Jadi apa yang Allah katakan, itulah yang dia katakan. Ah, itu. Satu dia dengan Allah tidak bisa dibedakan. Satu dia dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Karena kalau Allah ngomong kayak gitu, hancur gitu, binasa. Tetapi melalui beliau. Nah, dia satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Allah itu zat, dia sifat. Allah yang mengutus, dia utusan. Itulah Rasul tadi yang saya katakan. Nah, dia adalah dada Nabi Muhammad. Kalau bahasa kitanya roh Nabi Muhammad itu Rasul gitu. Nah, kalau roh kita bukan Rasul, turunan Rasul aja itu. Nah, kemudian barulah kita masuk bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah ini jauh Pak. Nah, terlalu pagi kita kadang bersyukur kepada Allah. Sementara kepada alam semesta kita tidak berterima kasih. Kepada badan tidak berterima kasih. Kepada mak bak tidak berterima kasih. Sementara kita merasa bersyukur kepada Allah, ini kadang-kadang meleset. Nah, jadi balik kepada cerita tadi, mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, aroma pada kita. Sifatnya apa? Rakus, pantang, kekurangan. Ini persoalan yang ada pada iblis tadi. Nah, kita lanjut lagi yang satu lagi. Mengapa timbul syaitan? Nah itu dia. Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Apa nama anasirnya? Roh idafi. Apa sifatnya? Pantang, tersinggung dan tidak kalah. Ah itu Pak. Jadi ana khairu minhu itu maksudnya aku ini lebih baik daripada Adam itu. Adam itu terbuat dari tanah, aku terbuat dari api. Sifat aku ini pantang, tersinggung dan tidak kalah. Yang penting kamu jangan ngucak aku baik. Kalau kamu ngucak aku kejar kamu sampai dapat. Aman kamu. Kamu nak berduit, nak apa, tidak akan ku ganggu. Kamu nak kaya itu hak kamu, urusan kamu. Itulah sifat iblis. Tapi kalau Adam tidak, rakus, pantang, kekurangan, pasti ngucak orang ini. Ngambil hak orang, menipu orang, macam-macam. Nak jadi khalifah, tidak cocok menurut pendapat saya. Itu kata si iblis tadi. Makanya dah mau dia sujud, tidak mau berbai'ah. Akhirnya kan dibuktikan oleh iblis itu sendiri. Nah, pembuktian itu nanti akan bertemu pada ayat berikutnya Pak Ali. Lanjut Pak Ali, dibaca ayat berikutnya. Lanjut yang tadi ya. Ya. Qala fahbit. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Ya. Kan jelas di situ. Qala fahbit minha. Karena dia sudah melawan itu, apa kata Allah? Udahlah, turunlah kau dari surga. Turunlah. Karena tidak patut orang sombong kayak engkau itu seperti itu. Bahkan keluarlah. Jadilah kamu orang yang hina. Nah, sampai Allah memarahi dia karena dia tidak mau sujud. Gitu. Nah, nanti akan timbul pertanyaan. Pak Abu Fikri, kalau memang sikapnya iblis itu benar, ya, kalau memang sikap iblis itu benar,
Dia tidak mau sujud itu karena alasannya dia lebih baik daripada Adam dan faktanya nanti akan terbuka. Kenapa Allah marah? Kan gitu. Turunlah kamu dari sorga. Keluarlah kamu dari sorga karena kamu sombong. Kenapa Allah marah? Nah, kita jangan lupa. Allah ini kan maha sutradara, maha skenario. Makanya dalam kisah Nabi Yusuf itu Pak Ali, diceritakan oleh Allah dan Rasul, Yusuf itu kan sewaktu kedatangan saudara-saudaranya, dia lihat, ini abang-abangku yang pernah masukkan aku ke dalam sumur ini. Gitu Pak. Nah sudah itu, dia lihat adik kandungnya tidak ada, Bunyamin. Nah waktu itu diterimalah kakak-kakak tadi. Kebenaran Yusuf kan menteri waktu itu tuh, menteri bidang Kesra. Ya, kesehatan rakyat dia. Jadi karung-karung abang-abang itu diisi semua itu dengan gandum full. Dikasih makanan, dikasih baju-baju bagus semuanya. Pas mau bayar, Yusuf tidak mau terima. Tapi tolong ya, kedatangan yang berikut ini adikmu yang paling kecil bawa. Siapa tuh namanya? Siapa? Bunyamin. Ya Bunyamin. Dia pura-pura tidak kenal. Padahal dia tahu itu adik kandungnya dia. Inilah salah satu bentuk seorang yang tahu pura-pura tidak tahu. Ini sikap Yusuf itu seperti itu. Nah, singkat cerita, seketika kedatangan berikutnya, abang-abang yang mau belanja lagi bahan pangan, ya biasa Yusuf tadi ditampung, ditempatkan di VIP, dikasih makanan yang enak, gendumnya penuh. Dia lihat terus adiknya itu Bunyamin itu dia sangat rindu karena ini adik kandung dia, satu ayah satu ibu. Kalau yang itu satu ayah lain ibu. Nah, jadi biar si adik ini bisa ditahan, pada malam hari keberangkatan abang-abangnya ke kampung ayahnya, pengawal dipanggil, tolong masukkan cupak emas ini ke dalam karungnya Bunyamin. Dimasukin. Sudah, dilepas. Hati-hati di jalan ya. Nah, itu Yusuf melepas. Kira-kira beberapa puluh meter lah gitu. Pasukan mengejar. Menangkap semuanya. Jangan dulu pulang kalian semuanya. Kenapa? Baginda nyuruh kalian datang lagi ke tempat semula. Akhirnya bingung kakak-kakak Nabi Yusuf ini. Bingung. Kenapa kok kami dipanggil? Jadi kakak Nabi Yusuf waktu itu belum kenal ke Yusuf, Pak. Tapi Yusuf kenal dengan dia. Kenapa dibuang waktu kecil itu? Nah, di situ Yusuf marah-marah, Pak. Disebutnya itu, kamu itu sudah dikasih penginapan VIP, dikasih baju bagus, dikasih barang-barang gratis, makan gratis yang enak. Kok kamu masih mencuri juga? Ya kaget mereka, Pak. Tidak ada baginda kami mencuri. Tidak mungkin lah. Baginda kan orang baik. Masa ya kami akan mencuri? Tidak mungkin. Pokoknya saya tidak mau tahu. Periksa semuanya. Periksa. Diperiksa, Pak. Mulai pada kakak Yusuf yang paling tua, Yahuda itu. Dicari. Tidak ketemu memang. Terakhir Bunyamin dibongkar. Ada. Cupak emasnya itu ada. Langsung Yusuf marah-marah. Celakaannya engkau ini. Udah dibuat baik, diberikan gratis macam-macam. Pengawal bawa dia ke penjara. Lemparkan ke penjara. Wah. Semua orang tidak tahu kisah itu. Yang orang tahu Yusuf marah. Yang orang tahu Bunyamin itu mencuri. Sampai kakak daripada Yusuf juga berkata, ngapa pula kau maling di sini? Jauhnya kau nih maling. Marah-marah, buat malunya kau nih. Ya Bunyamin bingung, kesalahanku apa? Kamu sudah terbukti mencuri cupak emas. Akhirnya Bunyamin tidak bisa menjawab juga. Dibawa ke penjara, diperlakukan secara kasar dan seterusnya. Nah itu. Jadi actionnya Nabi Yusuf itu tidak ubahnya dengan actionnya Allah kepada iblis saat itu. Nah, itu saya angkat itu supaya kita mengerti siapa iblis itu sebenarnya. Sudah. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu, orang mengatakan Adam itu memakan buah kuldi itu karena godaan iblis. Sampai sekarang begitu. Padahal kita tahu kalimat turunlah, keluar. Ya dia keluar betul. Keluar nian gitu. Kalau Allah suruh keluar, tidak pacak masuk lagi. Barulah Allah berkata kepada Adam dan Hawa, itu
Ini kemarahan Allah, kita buka dulu Pak Ali ayat 14. Qala anzir, bukan. Ini tidak usah kita bahas. Nah, coba kita buka ayat 17 ini, kemudian pasti. Nah, ini ayat 18 Pak Ali. Qala rija minha. Nah, itu Pak. Berkata Allah, keluarlah gitu. Ini masih lanjutan apa? Ya, masih lanjutan tadi. Yang lain? Masih lanjutan tadi. Kita mau lihat bagaimana Allah mengusir dia itu. Qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala akhruj minha madhuman madhura. Ya, kan jelas itu. Keluarlah. Keluar. Lah kalau Allah nyuruh keluar itu tidak mungkin di dalam lagi, Pak. Lah keluar dia tuh. Ah itu. Akhirnya melawan si iblis ini. Keluar, jadi keluar aku. Tapi ingatlah, nanti aku akan datangi mereka anak Adam itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tengoklah nanti, tidak akan kau temuin dia bersyukur. Boro-boro bersyukur kepada Allah, ke alam semesta beda bersyukur dia. Kayak badannya tidak bersyukur dia, kayak makbaknya bersyukur dia. Nanti engkau akan lihat ya Allah. Nah, sebenarnya iblis itu bukan melawan, berargumentasi. Nah, sudah. Itu Pak Abu tolong jelaskan sedikit apa itu aku datangi dari kiri, kanan, muka belakang. Nah itu. Jadi ini kalau dari kiri itu sudah tahu kita. Kita digoda untuk melakukan kesalahan, kekeliruan. Nah itu. Kalau dari kanan kita digoda melalui kebaikan. Misalnya kita bersedekah, nolong orang, pengen dilihat orang. Nah itu dari kanan itu Pak. Nah kalau datang dari belakang, sifatnya dia itu menumbuhkan dendam. Nah, ini orang yang pernah nyakitin saya dulu nih. Dulu. Nah, saya pernah diinjak-injak, saya pernah diusir. Nah, dia dendam. Nah, kalau dari depan menghayal. Aku harus jadi 2 periode misalnya kan. Nah, oleh karena itu aku harus siapkan ini, itu macam-macam. Ujung-ujungnya periode tidak jadi, kita dipesantrenkan kawan. Itu salah satu di antara model daripada dari muka belakang kiri kanan. Nah yang lebih menarik lagi Pak Ali, ini ayat 19 Pak. Nah itu, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahum asy-syaitan. Pak, batas zalimin tadi. Jadi jelas. Ya Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di sorga ini, makanlah galau. Apa ndak kamu makanlah galau. Tapi tolong yang pohon yang satu ini jangan didekati gitu nah. Apalagi makan buahnya. Takutlah kamu agar kamu menjadi orang zalim. Jangan yan. Tapi apa yang terjadi Pak? Sebanyak itu yang disuruh makanlah, tapi yang satu ini yang penasaran. Ngapa Bu? Kenapa Adam dan Hawa waktu itu makan buah khuldi. Kita kira dia makan buah khuldi itu sama kayak makan buah apel, gitu kan? Padahal bukan begitu. Jangan, hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam surga ini. Tapi ingat, semuanya boleh makan, yang satu ini jangan. Dekati aja jangan. Nah pada waktu itu kita tidak ngeh gitu ya. Pohon yang Allah maksud kepada Adam itu tubuhnya Bunda Hawa, tubuhnya dia itu. Nah pohon yang dimaksud Allah kepada Bunda Hawa itulah tubuh Nabi Adam. Artinya pada saat itu beliau berdua itu jangan dekat-dekatan dulu. Apalagi cicip buah.
Itu. Tapi apa daya Bapak Ibu saya hormati? Bak kata Nabi Muhammad, kamu lanang tino jangan berdua-dua, tempat yang tersembunyi. Kalau kamu dua pasti ketiga kelak setan. Nah ya nian. Di situ cuma dia berdua tu lah. Yang satu di sono, yang satu di sini. Dek, jangan dekat-dekat dek. Kita dilarang. Iya bang, tahu. Lama-lama timbul rindu. Karena lanang ke tino, sekali itulah baru bertemu. Dekat dikit. Dek, dekat tapi jangan macam-macam ya. Iya bang. Lama-lama, kemana aja tadi dek? Pegal bang. Jadi bisa mijat dikit bang. Kata Adam sebenarnya tidak boleh, tapi biarlah. Tapi jangan macam-macam ya. Dipijat lah. Kira-kira gambar begitu analoginya. Sudah dipijat tuh, ya namanya perempuan laki-laki. Mungkin gimana Bunda Hawa ini muncul rasa dia. Udah nyandar saja lagi. Ya Adam ngomong apa lagi? Maka mereka memakan buah khuldi. Sama kayak kita bulan Ramadan kemarin, walaupun bini kita tidak boleh Pak didekati. Dalam artian itu, kalau didekati, apalagi makan buah khuldi, kena kita. Ada sanksinya itu. Puasa 3 bulan berturut-turut itu. Nah itu, kalau tidak itu ngasih anak yatim 100 orang atau membebaskan budak. Adam itu juga waktu itu. Itu cerita makan buah khuldi. Nah yang menariknya, segala kita menuduh itu kerja iblis. Padahal iblis kan sudah keluar. Ini iblis yang mana lagi ini? Tapi lihatlah kalimahnya itu, bukan iblis kalimatnya. Ayat berikutnya Pak Wali, waswasa lahuma syaitan. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma buriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Terus Pak? Ini dikunci loh Pak. Ayat ini dikunci loh Pak. Ayat ini menceritakan dia bekerja itu. Ya. Ini fadallahuma. Ini ayat ini menceritakan dia melakukan hubungan itu. Jadi setan itu berbisik kepada Adam dan Hawa. Sudahlah, tidak ada itu. Tidak apa-apa, dekat-dekat. Nah, tidak apa-apa. Makan buah, tidak apa-apa juga. Tuhan tuh tidak nyuruh kamu jadi malaikat. Tidak nyuruh kamu kekal di sini. Yakinlah kamu. Aku ini penasihat yang baik bagi kamu berdua. Nah ini yang ngomong ini siapa? Apa iblis yang diusir tadi? Bukan Pak. Bukan. Artinya ketahuan siapa yang ngomong ini. Itu. Nah, apakah benar Pak Abu ceritanya dia tuh bukan makan buah apel? Ayat berikutnya Pak Ali. Silakan Pak Ali. Mulai dari Ya fadalahuma. fadallahuma bihurur falamma dhaqa asyajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Terus? Nada rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asyajarati wa aqul lahuma inna syaitana lakuma aduwwun. Iya. Inilah ayat yang menjelaskan itu. Jadi saya bacakan Indonesianya dulu Pak ya. Iya, ya tapi namanya tidak disebut dalam kurung setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipinya, itu dia, buah pohon, tampaklah pada keduanya itu auratnya masing-masing. Tahu aurat Pak? Aurat itu pintu yang tidak berpenunggu. Lanang punya, tino juga punya. Itu. Nampak kedua-dua. Ya harus nampak. Kalau nampak tak pacak dipasangkan. Gitu. Nah, jadi mulailah keduanya itu setelah melaksanakan itu menutupi aurat itu dengan daun-daun sorga. Maka waktu itu terdengar bentakan. Lah aku katakan, ngapa pula kamu kerjakan barang tuh? Tak boleh hari ini. Ada peraturannya. Akhirnya diusir dia. Diusir. Nah dari situlah kunci kebenaran ini adalah pada ayat berikut Pak Ali, doa beliau.
khosirin. Kan jelas kalimat itu. Qala Rabbana zolabna anfusana. Ya Allah, kami sudah menzolimi diri kami. Tidak ada yang mengatakan, ya Allah kami zolim ini gara-gara iblis menggoda-goda. Tidak ada, Pak. Kami ini sudah menzolimi diri kami. Kami bekerja ini atas kehendak kami berdua. Oleh karena itu ampunkan kami. Kalau tidak diampunkan, dimaafkan saronian kami ini. Nah itu. Nah, yang nak kita bahas tuh, jin, iblis, setan yang ngucak dia berdua tuh. Bukan yang tadi, kalau yang tadi dikeluarkan itu, diusir itu. Nah, itulah kajian kita yang kemarin. Dalam diri kita tuh ada 4. Yang saya katakan anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api yang tadi kita ceritakan. Nah, inilah yang harus dikuasai oleh roh kita, namanya mukmin itu, supaya dia jadi baik, jadi benar. Kali itu kan kajian kita kemarin itu. Nah, jadi jin itu adalah sifat yang buruk yang ada dalam dada kita. Itu jin. Mulai pada pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itu ada di kita semua itu. Itu jin itu. Dia ada, dia terasa, tapi tidak nyata. Itu jin. Nah, kalau sudah masuk ke lisan, omong, itu bukan jin lagi, iblis. Misalnya Pak Ali sudah punya rumah bagus, punya kendaraan mewah, kebunnya besar, timbul iri kita. Ngomong kemana-mana, itu Pak Ali dapat duit dari mana tuh? Jangan-jangan. Itu sudah iblis itu. Bukan jin lagi, karena sudah keluar dalam bentuk suara. Ada caranya ngapa? Kita bunuh kalau tanaman Pak Ali itu, kita racuni. Kalau kita lakukan, itulah setan. Makanya dalam surah Yasin, setan itu bukan gaib. Allah tidak pernah mengatakan setan itu gaib. Rasul tidak pernah mengatakan setan itu gaib. Yang mengatakan gaib itu kita. Itu Pak Ali. Alam ahad ilaikum. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, kalau Allah mengatakan, aku sudah jelaskan kepada wahai Adam, jangan menyembah, jangan mengikuti kehendak buruk kamu itu. Kalau itu kamu lakukan, nanti kamu akan menjadi setan yang nyata. Pacak didengar suaranya, ditengok orangnya, dipegang-pegang badannya. Setan yang nyata ini yang terjadi kepada Adam dan Hawa saat itu. Nah, itu ceritanya itu. Jadi kita nih, si iblis nih dapat pindah dak keruan baik sampai sekarang itu, Pak. Makanya di akhirat nanti, sewaktu orang-orang durjana masuk neraka, nanti dulu ya Allah, jangan dulu lemparkan kami neraka, datangkan 2 orang, tapi tidak usah kita sebutnya 1 orang lagi kan. Yang 1 orang itu jiwa kita itulah, iblis diantaranya. Didatangkan, paling silakan Pak Jarod. Seketika didatangkan iblis, ditanya, iya tidak kamu menyebabkan ini? Nah. Ya, berkata orang kafir, datangkan ini, dia ini sudah menzalimi kami. Ya. Minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Ya. Di situ dipanggil oleh Allah, iblis, ini dulu. Tobo ini nak kami lemparkan ke neraka, tapi katanya kelak dulu. Panggil dulu iblis itu, dia gara-gara dia. Datang iblis tadi. Lah, ngapa pula gara-gara saya? Memang ada dulu ya Allah, ini analogi ya, yang katanya analogi. Memang ada ya Allah. Waktu lebaran dulu, bininya balik ke dusun, ke Kudurang sana tuh. Saya bisik-bisik baik. Itu janda sebelah rumah tuh rugi dong. Bahaya macam-macam. Saya cuman omon-omon baik, tapi dia nyosor. Kalau dia ndak, itulah kehendak saya. Kalau tidak apa-apa, saya dapat paksa. Tapi nyosor dulu ya Allah. Maksud salah saya? Dia salahkan dia tuh lah. Maka salahkanlah dirimu, jangan salahkan saya. Apa? Jadi ini tidak omon-omon kaji dia Pak. Benar adanya gitu. Silakan Pak. Waqala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'atukum fastajabtum li fala talu
Nah, jelaskan Pak. Kamu ngapa perlu saya salah? Kamu kan cuma bisik-bisik baik. Cuma kamu nyosor duluan. Nah, kini jangan salahkan aku, salahkan diri kamu. Nah itu. Ada yang lebih hebat lagi Pak. Seketika iblis itu berkata kepada manusia, kafirlah kamu kepada Tuhan. Seketika mereka kafir, apa kata Tuhan? Celaka kau. Aku takut dengan bos besar itu. Biar kita tahu siapa iblis itu sebenarnya. Kama sadis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, seketika dia menggoda manusia, mengajak manusia berbuat buruk, akhirnya mereka itu ingkar, kafir. Woi kamu nih tegalau dia. Aku baik takut kepada Allah itu. Kepada bos itu takut aku. Jadi kita nih dia telah tertuduh dak keruan baik Pak. Maksud Pak Abu Jamano, kita bersyahadat dia bersyahadat Pak. Kita sholat dia sholat Pak. Kita puasa dia puasa. Kita apa? Yang keempat apa? Kita zakat dia zakat. Kita haji dia haji. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hak beragama itu sama dengan kita. Makanya kita banyak nyalakan yang di luar, padahal yang di dalam inilah yang bermain. Nah, inilah yang terjadi ketika hari kurban besok nih Pak. Hari kurban besok ini kan kita motong sapi ya Pak ya. Motong sapi, kerbau, onta ya, kambing gitu Pak. Nah, kita lupa sejarah itu kan orang yang dipotong Pak. Siapa Bu? Ismail kan? Nah, Ibrahim tidak tahu, Ismail tidak tahu, tiba-tiba muncul kibas. Padahal tadi kan yang dipotong itu kan Ismail. Itu muncul yang lain. Nah ini mengisyaratkan kepada kita dari Allah dan Rasul, sebenarnya dalam dirimu itu ada 4 anasir tadi. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api yang saya ceritakan tadi. Itu tuh mengacau. Kalau tidak kita bina, kita didik, dia akan mengacau. Makanya kita ditanamkan oleh Allah ke dalam tubuh ini biar kita jadi khalifah bagi mereka yang berempat, mengajak dia jadi baik. Kalau pantang kelintasan, orang tuh pacak kayo, kenapa saya tidak? Saya harus belajar. Kalau perlu saya belajar dengan dia. Nah itu positifnya itu. Pantang kerendahan, wah dalam maknanya Dina kawan, tunggulah, aku akan kerja berat, akan belajar. Suatu ketika aku akan jadi orang besar seperti dia pula. Nah, itu positifnya. Rakus pantang kekurangan itu, positifnya apa? Kata orang Minang, ada orang Minang ya. Kalau orang Minang itu punya pepatah Pak. Ado samo dimakan, tidak ado samo dicari, tidak ado samo dimakan. Artinya waktu ada duit, arton banyak, dia kerja terus. Kalau ada lagi baru dia makan. Dibuat seperti itu oleh roh tadi yang rakus pantang kekurangan tadi. Terakhir gampang tersinggung. Kita harus kenal. Orang itu kan ada 3 tingkat. Kalau orang itu kelas atas, wah itu nyaman kita ngomong Pak. Nyaman. Kalau satu kelas, satu gelombang, satu frekuensi, aman. Kalau ngomong dengan orang bawah kita, hati-hati Pak. Hati-hati. Kawan jual lontong, jual makanan pagi. Tapi mukonya tidak mandi kan misalnya kan. Bajunya kumal. Kata Pak Ali, Bang cobalah kalau jualan tuh mandi dulu. Baju tuh diganti. Mulai tersinggung kawan. Aku tahu Pak Ali kamu tuh kayo. Tidak perlu ngomong gitu dia. Nah, kenapa? Diukur dalam pemikirannya Pak Ali ini menghina dia. Padahal tidak. Nah, kalau kita lah tahu 3 kelas ini tadi, mudah-mudahan kita tidak akan tersinggung. Omongan kita benar, jujur ikhlas. Tahu-tahu dia tersinggung, kita tidak usah layani. Kita paham, oh dia kelas 3. Tuh. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami tadi. Jadi 4 sifat inilah ibu-ibu yang saya hormati yang harus dibina atau dikeluarkan dari diri kita. Makanya dirobek kulit, dipotong urat, dipecah tulang, berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah. Supaya apa? Supaya koraba yakribu kurbanan. Nah, itu guru saya ngajarkan itu. Supaya kita bisa dekat kepada Allah. Kalau tidak tuh diganggunya, dikacaunya. Pernah Pak Ali dengar? Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalah dalam surah Al-Alaq. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalah
Ya, Allah bertanya kepada kita, kamu ada tak nengok orang yang menghalangi kamu bertemu dengan Allah dalam sholat? Jawabnya, tak ada ya Allah. Teraso, anyolah itu. Anyo itulah yang ngacau kamu, tuh yang ngajak kamu menuju Allah, kamu diajaknya ke bank, ke mall, ke sawah, ke kebun, berdagang. Yang 4 tadi itulah. Perlu dia dijinakkan. Kalau perlu ditumpahkan ke bumi. Itulah makna daripada kurban. Makanya kalau kurban itu Bu, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Tapi sayang 1000 kali sayang, zaman sekarang korbannya ada onta, ada kebab, ada sapi. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Muhammad korbannya tidak pernah itu, tapi domba. Biar pacak nengok perangai kita. Gitu. Lah kalau sapi, kerbau, onta 7 orang pas ngamuk-ngamuk, itu perangai kau tuh. Ini perangai saya yang bagus nih, saya nih. Tidak bisa. Tapi demi manfaat, itu tidak pula ada halangannya, tidak salahnya, silahkan. Onta, kerbau, sapi. Tapi tidak pacak nengok orang siapa ini. Nah, kalau sapi, kalau kambing, domba ketahuan. Itu. Jadi intinya adalah kurban itu, hakikatnya adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah dengan cara membuang penyakit yang tidak bagus dari 4 anasir tadi. Maka perhatikan, lihat. Kalau itu bagus kambingnya, dombanya, sholat 2 rakaat. Minta kepada Allah supaya diperbagus. Kalau tidak bagus, mohon kepada Allah supaya diperbagus. Itulah kira-kira intinya Pak, kajian kita pagi ini. Jadi dari Adam sampai ke cerita kurban, intinya itulah. Yang P itulah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yang ada kue silakan makan kue, yang ada air minum silakan minum. Silakan. Kalau Profesor bertanya ngeri gitu. Silakan Pak, silakan. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belum. Jangan kalau ini pergilah kamu ke sana, sambunglah sini sampai kembali. Jadi Islam ini dibangun dengan 5 pilar perkara kita dalam pembinaan terus supaya kita diingat kembali peristiwa awal dan awal yang surga. Jadi hanya memantau mereka kembali kita masuk diri saya sendiri sama-sama. Mengajar seperti ini bukan memandang bukan memang kita ingat. Ini salah satu hidayah dari Allah di kepada kita dan kita akui bagus sekali. Berjuanglah kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berjuang dengan iman kita, berjuang dengan ilmu yang ada pada diri kita, berjuang dengan hati yang kita bersama. Kita ada segala sesuatu ketika kita mau ditanya, diberitahu tahu kita mau kembali lagi. Sejak 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya inilah ayat kelima. Jadi mumpung kebanyakan kita setelah kita sudah dikenal begitu. Sebenarnya itu sebenarnya saat kita mau sekolah mau apa yang ya Allah berlihat bukan terpisah kalau kita sudah mau berhadapan itu. Nah, jadi kita mau kembali lagi nyesal. Apa saya ini, apa saya tadi, kenapa saya punya uang saya tidak bisa lagi. Ini masih dalam badan. Nah, setelah sadarkan dengan sadaran tinggi, mudah-mudahan bisa nampakkan yang mungkin selamat. Bagaimana untuk selamat? Haji lah seperti itu. Kita kan mengaji tentang musuh yang paling besar itu ternyata. Di Bani Israel itu Bani Israel sana. Kata ayahanda, ternyata Bani Israel ini bukan Islam. Sama juga orang Kristen sama dengan kita juga. Sedang berhadapan dengan musuh besar. Kehancuran kita dari mereka. Nah kita juga tak terjadi di sini ketika diri kita sedang lagi dikendalikan, ya membunuhnya. Tidak ada jaminan. Terakhir Pak, saya ditanya oleh mantan ketua PK, di Jakarta, Pak Agus Madi. Saya takut sekali langsung saya minta ampun tak mau lagi disebut banyak besar, tapi saya diintimidasi, diancam luar biasa. Rumah saya tidak bisa tidur, makanya saya tidak terlalu uang. Misal saya berhasil untuk KPK, saya bikin legitimasi terus tidak pernah ada suruhnya. Kita tidak perlu seorang KPK itu tujuan itu untuk membantu kita itu supaya kita senang dengan proses. Tapi justru dia punya tugas seperti itu. Ini kita tidak salahkan, tidak bisa mencari kritis. Inilah yang terjadi ya Ibu, kalau kita mengikuti yang namanya. Terima kasih. Ya. Nanya Pak. Ya, siapa? Tandanya apa itu kalau korban itu kita bagus tuh? Tanda bentuknya kambingnya seperti apa itu? Ya. Dijawab Pak ya. Itulah persoalannya. Kalau dari zaman Nabi Adam sampai Ibrahim sampai Nabi Muhammad, kurbannya itu kan kambing atau domba. Kalau waktu itu kelihatan Pak Ali, kalau dombanya atau kambingnya itu merontak-merontak, melawan itu udah itu perangai kita itu. Iya.
Kalau dombanya kambing itu adem, nurut aja, itu kepribadian kita itu. Makanya harus dilihat gitu nah. Tapi kalau sudah onta, kerbau, sapi, susah ngelihatnya ini. Ini 7 orang nih siapa ini gitu dah kan itu. Itu repotnya. Jadi itulah kalau agama ini kan kalau semakin kita gali kan semakin jelas pengertiannya. Nah jadi tadi saya tambahkan sedikit dari ungkapan Pak Zul, kalau kita ini belum beriman, kita ini belum Islam, itu ada benarnya. Kan kita sering mengatakan Hanifan muslimah wa ma'ana. Nah itu. Artinya aku ini baru condong kepada selamat. Belum, baru condong baik. Kita syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu karena kita baru condong. Apa berani kita mengatakan, oh aku udah selamat, aku ini ahli surga? Tidak ada yang berani. Nah, itulah makanya kita sholat. Ini kan karena kita condong untuk selamat. Kemudian jangan dulu mengatakan beriman sebelum diuji. Kita ini belum beriman, tapi baru dalam kondisi pengen beriman. Gitu. Makanya kita jangan putus-putus. Jangan pernah merasa puas dengan perjuangan agama ini. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah Rasul. Mungkin itu aja Pak ya. Saya minta maaf nih konsennya agak kurang hari ini Pak. Sampai videonya lah jalan dikit baru saya hidupkan lupa. Karena kami hari Rebu malam Kamis kemarin ngaji sampai jam 2:30 malam Pak. Pak Mujatu ikut. 2:30 malam ngaji sampai pagi tidak tidur lagi. Sampai malam tidak tidur lagi. Nah hari Kamis itu cari obat Cina itu Pak Ali. Dapat di kilometer 8. Orang rumah masuk rumah sakit. Begadang lagi, malam tadi begadang lagi, gawat deh. Lo kak ceramah besok nih ngalur ngidul saya. Tapi jadilah yang penting kita tampil Pak ya. Kalau kurang rapi, kurang susunan itulah karena berumur kan 60 tahun begadang 3 malam berturut-turut, tidak tidur dia. Inilah hasilnya. Tapi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.